Oke Sobat Rupiah, udah tahu belum sih yang namanya ekonomi dan keuangan syariah? Dan kira-kira ekonomi dan keuangan syariah ini apa ya yang lagi up to date-nya sekarang, yang kekiniannya banget? Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita panggil langsung Mbak Yuri dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Halo. Selamat siang Mbak Yuri, halo apa kabar? Silakan duduk Mbak. Ya. Oke, Terima kasih. Mbak Yuri sama-sama. Mbak Yuri, siang ini kita udah kedatangan banyak Sobat Rupiah yang dari tadi mukanya pada penasaran, pengen belajar gitu ya, soal ekonomi dan keuangan syariah. Terutama juga teman-teman yang di YouTube pastinya udah pengen tahu banget soal ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin Mbak Yuri boleh cerita sedikit kali ya Mbak, kondisi terkini atau what's on gitu ya Mbak Yuri ya, dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Silakan Mbak Yuri. Oke, halo Sobat Rupiah, ketemu dengan saya Yuri dari Departemen Ekonomi Keuangan Syariah. Kalau bicara tentang ekonomi keuangan syariah itu bahasanya banyak banget. Biasanya kalau yang terlintas di pikiran teman-teman biasanya apanya sih gitu? Istilah ya. Nah kali ini kita nggak bicara istilah yang ribet-ribet, yang mumet-mumet, enggak. Musyarakah, mudarabah, enggak. Kita tinggalkan dulu itu ya. Nah sekarang gini, kalau kita bicara tentang perkembangan sekarang, biasanya kita selalu ada referensinya dong. Global Islamic Economic Index, biasanya itu yang jadi acuan kita. Oke. Ini adalah lembaga pemeringkat yang mengukur beberapa indikator terkait dengan perkembangan ekonomi keuangan syariah di dunia. Di antaranya apa? Misalnya indeks dari keuangan syariah, kemudian halal food, kemudian tourism, kosmetik, dan juga medicine, farmasi dan sebagainya. Nah, Indonesia secara perlahan kita sekarang sudah ada di posisi keempat dari negara-negara yang antara lain UAE, Saudi, Malaysia, dan kita di nomor 4. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai cita-cita kita untuk menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia. Nah itu kalau kita bicara secara global. Di nasionalnya apa sih gitu? Nah teman-teman ada nggak yang hadir di ISEF di tanggal 25 sampai akhir Oktober lalu? Ada yang datang ke GCC? Anyone? ISEF itu apa Mbak Yuri? Nah, Indonesia Sharia Economic Festival. Ini adalah wadah yang kita bangun sejak tahun 2014 dan ini sudah tahun ke-10 nih kita menyelenggarakan, di mana wadah ini ditujukan untuk semua ekosistem ekonomi keuangan syariah, mulai dari pengusahanya, entrepreneurnya, kemudian dari akademisinya, kemudian juga dari sisi keuangannya itu berkumpul di sana, sehingga teman-teman bisa melihat ini adalah miniatur dari kegiatan ekonomi keuangan syariah. Nah, kira-kira itu sih perkembangan terkini. Kemudian apalagi kalau kita bicara event itu banyak banget. Nanti Mas Ian tanya aja deh. Oke, siap. Berarti kondisi terkininya kira-kira cita-cita kita sebenarnya masih menjadi untuk pusat ekonomi syariah dunia ya. Of course. Karena memang setahu saya nih Mbak Yuri, monggo konfirmasi, Indonesia itu salah satu negara atau justru negara pertama ya Mbak dengan penduduk Muslim paling tinggi di dunia. Nah ini trik kalau misalnya kita cek, biasanya kalau teman-teman kalau belajar ekis ya ekonomi keuangan Islam pasti kita sama-sama cek di Google, tanya dong Mbak Google, walaupun sekarang ChatGPT juga udah banyak jadi bahan resource-nya teman-teman. The biggest Muslim population country adalah Indonesia gitu loh. Nah memang dengan modal itu mestinya kita bisa menjadi hub center dari ekonomi syariah di dunia. Gitu. I see. We are going to that. Yes, amin ya Mbak ya. Oke, Mbak Yuri, sekarang kalau misalnya kita ngomongin Indonesia dan juga ekonomi dan keuangan syariah nih Mbak. Kalau dari Bank Indonesia sendiri Mbak, apa sih upaya yang dilakukan sama Bank Indonesia untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah itu tadi Mbak? Oke, baik. Untuk menjawab ini saya mau bicara dua hal nih. Kemudian peran Bank Indonesia itu, kemudian apa sih program yang dilakukan. Kalau dari sisi peran, teman-teman nanti bisa ingat singkatan namanya AIR atau RAIN gitu. AIR itu akselerator, inisiator, dan regulator. Apa sih akselerator? Itu Bank Indonesia mempunyai inisiatif-inisiatif untuk mempercepat bagaimana mewujudkan kapasitas yang dimiliki Indonesia untuk menjadi pusat halal, pusat ekonomi keuangan syariah dunia. Inisiator, ini misalnya bicara tentang inisiatif-inisiatif apa yang belum ada
sekarang kita wakaf link sukuk misalnya, kemudian kita menggunakan uang itu tidak hanya untuk jual beli, kan bisa juga untuk investasi gitu, kebijakan-kebijakan apa yang kita lakukan. Nah itu kalau itu peran sebagai inisiator, misalnya inisiator juga adalah kita ngelihat bahwa penduduk di Indonesia itu ribuan jumlah pesantren yang kalau misalnya kita gabungkan satu sama lain, interaksi ekonomi satu pesantren dengan pesantrennya lain, bahkan hanya di pesantren itu sendiri, itu sudah menunjukkan kemandirian ekonomi syariah di Indonesia. Nah itu salah satu bentuk dari inisiator. Kemudian dari sisi regulator, nah teman-teman tahu bahwa sejak tahun 2013 kan kita sudah ada pemisahan fungsi tugas untuk pengawasan perbankan yang tidak lagi di Bank Indonesia, tapi kan kita untuk pengawasan sistem keuangan masih ada di Bank Indonesia, itu peran kita sebagai regulator. Baru selesai nih, itu sudah fungsi. Kemudian kita lihat program. Nah, program di Bank Indonesia itu kita bisa lihat dari sisi 3 hal. Yang pertama tentang akselerasi pembentukan ekosistem halal. Yang kedua, penguatan sistem keuangannya. Yang ketiga, halal lifestyle. Nah, 3 hal ini yang menjadi payung program yang dilakukan Bank Indonesia. Dari 3 hal ini banyak nih turunannya, Mas Yan. Misalnya untuk pilar 3 halal lifestyle, jadi yang paling gampang ya teman-teman. Halal lifestyle kan biasanya kalau misalnya ada berapa sih kita dengan sadar bahwa gaya hidup gue tuh udah halal lifestyle loh, gitu loh. Kan biasanya minimalis, banyak lah. Teman-teman muda pasti lebih tahu dibanding saya gaya hidup apa yang sekarang lagi tren. Nah ini yang dilakukan Bank Indonesia lebih membahasakan sebenarnya ekonomi syariah melalui kebiasaan sehari-hari. Mungkin saya mau spill sedikit nih Mas Yan. Spill Mbak, silakan Tadi Mbak. kita kan ngomong ya, Indonesia is the biggest Muslim population country. Tapi satu sisi ada berita agak sedihnya ketika kita Bank Indonesia melakukan survei tentang literasi ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun pertama kita lakukan survei 2019 angkanya hanya di 16%. Kemudian di tahun 2022 itu angkanya 23,6%. Dan terakhir ini survei tracking tahun ini cuma 28. Artinya apa? Kalau 23%, artinya dari 100 orang hanya 23 orang yang paham tentang ekonomi syariah. Sementara kita adalah the biggest Muslim population. Artinya ini yang perlu kita ada dua kemungkinan. Memang kita nggak ngomongin masalah ekonomi syariah itu, atau kita memang nggak orang Indonesia kan kita orangnya humble ya gitu loh, nggak ngeklaim gitu teman-teman. Padahal kalau misalnya makan pasti ngecek nih label halalnya pasti dicek. Kemudian ada angsiu atau ada araknya atau apalagi elemen lain yang dicek oleh teman-teman. Nah ini kuisnya nanti ya. Apa sih kalau dilihat untuk ngecek kehalalan makanan dan produk itu apa aja yang teman-teman cek. Nah itu yang menjadi trade off di kita gitu loh. Makanya dengan ada literasi dan kerjasama kita dengan di majalah Bicara ini teman-teman jangan lupa baca ya. Ini kita berusaha untuk membawa supaya bahasan tentang ekonomi keuangan syariah itu sangat light dan sangat mudah diakses, sangat mudah dipahami oleh berbagai kalangan, khususnya kaula muda sobat rupiah. Mantap. Gitu, berarti literasi keuangannya teman-teman di sini tentang ekonomi dan keuangan syariah juga kita kasih nih ya Mbak ya. Tinggal baca. Majalah Bicara. Betul, tinggal baca majalah Bicara, download aja teman-teman. Dan ini ada pertanyaan terakhir Mbak. Saya penasaran soal upaya Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah Mbak. Kita ngomongin ke industri sekarang Mbak. Ada nggak sih industri apa yang ingin didorong, diprioritaskan oleh Bank Indonesia dan juga nanti struktur pembiayaannya Mbak? Itu yang paling penting sebetulnya. Gimana Bank Indonesia bisa mendorong UMKM syariah misalnya dalam mengembangkan atau turut berperan serta dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Silakan Mbak. Oke, baik. Sektor apa yang didorong saat ini? Ya, balik lagi ke cerita tadi ya teman-teman bahwa indikator-indikator yang diukur oleh lembaga pemeringkat itu antara lain adalah halal food. Kemudian industri fashion, kemudian pharmaceutical dan kosmetik gitu loh. Kemudian pariwisata halal.
Indonesia adalah meraih peringkat pertama loh untuk pariwisata ramah Muslim. Kalau bahasanya kita ramah Muslim gitu, kita udah menjadi peringkat nomor 1. Jadi sektor-sektor itu yang kita dorong, makanan, pakaian, kemudian sektor turismenya kita dorong gitu loh, supaya itu mendorong kegiatan ekonomi kita yang berbasis syariah. Nah, satu sisi kan kita membangun ekonomi, ekosistem untuk kegiatan ekonominya. Tentu ini akan ditunjang oleh sektor pembiayaan, dalam hal ini perbankan dan saudara-saudaranya, lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kita teman-teman ingat, Indonesia itu kan bergeraknya kita dengan kewenangan kita dalam mengembangkan keuangan, sektor keuangan dulu. Ingat kita dulu punya satu bank yang mengamalkan prinsip syariah. Kemudian kita mengembangkan makin banyak bank umum syariah dan BPRS syariah gitu. Kemudian unit usaha syariah. Nah, ini kita menjadi membalance nih kegiatan ekonomi yang kita dorong, sementara kan sektor keuangan sudah bertumbuh gitu loh. Nah, ini yang menjadi target kita supaya kegiatan ekonomi kita bergulir gitu. Mantap sekali. Terima kasih Mbak Yuri, terima kasih juga teman-teman semuanya. Semoga dari perbincangan kita tadi dengan Mbak Yuri ya, bisa memotivasi sobat semua untuk bisa jadi penggerak ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya sebetulnya Mbak Yuri, ada nggak sih sebenarnya usaha-usaha di industri halal yang sudah terbukti sukses gitu ya? Tapi kita nggak akan jawab di sini sekarang. Nanti teman-teman dan teman-teman yang nonton di YouTube kita bisa download majalah Bicara edisi 102 melalui QR yang tertera di layar ataupun bisa klik link di deskripsi video YouTube ini. Gratis ya sobat, jadi silakan langsung di-download saja. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Yuri atas waktunya siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.